Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, hari ini akan membahas tentang korupsi dan pelayanan publik. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang gerakan Instrumen Nasional Pemberantasan Anti Korupsi, tindak pidana korupsinya. Hari ini akan kita lanjutkan pada korupsi dan pelayanan publik. Sehubungan dengan itu, maka ada 4 kompetensi yang diharapkan setelah saudara mengikuti mata kuliah ini. Pertama, saudara diharapkan memahami sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, saudara diharapkan mampu untuk menjelaskan perilaku korup di bidang pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, saudara diharapkan mampu untuk ikut serta dalam mengawasi pelayanan publik dalam rangka menciptakan good governance. Kemudian yang keempat, saudara diharapkan mampu berperan serta dalam mencegah diri untuk tidak ikut berpartisipasi dalam perilaku korupsi. Saudara sekalian, perlu kita pahami bersama bagaimana sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peraturan-peraturan yang memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah sudah berupaya melakukan pemberantasan korupsi sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru secara khusus yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi ada 12 yang bisa saudara lihat di monitor laptop saudara atau di layar handphone saudara ya. Pertama adalah delik korupsi dalam Kitab Undang-Undang Pidana Korupsi. Dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi, kemudian diundangkan dalam Statute tahun 1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Mungkin untuk hal ini tidak akan kita kupas secara langsung ya, karena sudah dibahas pada pertemuan yang sudah kita laksanakan. Akan tetapi perlu Bapak ingatkan kembali bahwasanya ke-12 aturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi ini harus saudara pahami. Baiklah saudara sekalian, bagaimana korupsi dan pelayanan publik itu ya. Jadi saudara sekalian harus dipahami bahwasanya pelayanan publik merupakan salah satu bidang yang menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan perilaku anti korupsi. Korupsi menjadi satu rangkaian dengan tindakan kolusi dan nepotisme. Kondisi tersebut sangat mudah dilihat, dirasakan dan dipahami oleh masyarakat pada saat masyarakat harus bersentuhan dengan pelayanan publik ya. Pada pertemuan awal sudah Bapak jelaskan bahwasanya
korupsi itu berarti menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada pegawai pemerintah untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sedangkan kolusi adalah sikap dan perbuatan yang tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai alat untuk mempermudah, atau bahasa awamnya itu kita sering dengar yaitu adalah pelicin, ya, agar urusan menjadi lancar. Sedangkan nepotisme adalah pemilihan berdasarkan hubungan kedekatan pribadi, bukan berdasarkan kemampuannya, ya. Sebagai contoh, ketika saudara melamar pekerjaan di sebuah instansi, walaupun secara tes, ya, saudara itu mendapatkan nilai lebih tinggi daripada si A, akan tetapi apabila si A memiliki kedekatan, ada hubungan pribadi dengan yang melakukan tes, maka pada umumnya yang diterima itu adalah orang yang memiliki kedekatan dengan pihak yang akan merekrut saudara dalam bekerja. Nah, dalam perjalanan sejarah pelayanan publik di Indonesia, masalah KKN masih sangat kental, ya. Masyarakat khususnya di daerah bahkan sudah menganggap suatu kewajaran hal tersebut terjadi dan merasa tidak dirugikan, ya. Nah, hal itu tentu saja menjadi sebuah kondisi yang sangat menjadikan ketika korban sudah tidak lagi merasa menjadi sasaran tembak bagi aparat pelayan publik yang menggunakan kewenangannya untuk mengambil keuntungan pribadi. Saudara sekalian, di Indonesia masih banyak perilaku korupsi di sektor pelayan publik. Hal ini tentu saja berdampak pada minimnya investor pada saat akan menanamkan modal di suatu negara. Pada umumnya, negara dengan tingkat IPK di bawah 60 akan menjadi tujuan utama para investor untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itulah, maka pemberantasan dan penjagaan terhadap perilaku KKN menjadi tanggung jawab semua lapisan, ya. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? Dan apa saja unsur-unsur dari pelayanan publik itu sendiri? Jadi, dalam kesempatan ini kita akan mengambil perspektif pelayanan itu dari Luqman, ya, tahun 2000. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau urusan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sedangkan publik adalah sejumlah manusia yang berpikir, yang memiliki perasaan, harapan, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai dan norma yang mereka miliki. Oleh karena itu, maka pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan, meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Hal ini Bapak kutip menurut pendapat Kencana dalam Sinambela tahun 2006. Kemudian dalam pelayanan publik, ya, terdapat unsur-unsur pelayanan publik sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, ya. Apa saja unsur-unsur tersebut?
unsur yang pertama adalah adanya sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan. Kemudian unsur yang kedua adalah dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga adalah untuk setiap warga negara dan penduduk. Dan yang keempat unsurnya adalah berupa barang, jasa, atau pelayanan administratif. Dan yang kelima disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Saudara sekalian, bahwasanya penyelenggara negara yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Lalu, apa yang menjadi kategori pelayanan publik? Nah, pelayanan publik meliputi segenap hajat hidup masyarakat Indonesia. Pelayanan terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan merupakan hak masyarakat yang tercantum di dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1900 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ya. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itulah, maka pemerintah telah mengatur perihal ketentuan pelayanan publik. Lebih lanjut, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019, yaitu Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, diberi kategori menjadi beberapa bentuk sebagaimana yang ada di bawah ini, yaitu pelayanan publik, bidang barang publik, kemudian pelayanan jasa publik, dan ketiga pelayanan administrasi. Pelayanan barang publik itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian pelayanan barang publik aspek yang kedua adalah pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagai atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian aspek ketiga dalam pelayanan barang publik ini adalah pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pelayanan jasa publik itu meliputi penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, pelayanan jasa publik ini meliputi penyediaan suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang
ketiga adalah penyediaan jasa publik itu pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau daerah. Selanjutnya, kategori pelayanan administrasi meliputi tindakan administrasi pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Kemudian pelayanan administrasi yang kedua meliputi tindakan administrasi oleh instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan menerima pelayanan. Saudara sekalian, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ruang lingkup pelayanan barang, jasa, dan administrasi publik sebagaimana disebutkan meliputi bidang-bidang pendidikan, pengajaran, pekerjaan, dan usaha, kemudian tempat tinggal, komunikasi, dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Di samping itu, dalam melaksanakan pelayanan publik ini harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itulah, kewajiban penyelenggara adalah menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik dan mempublikasikannya, serta menempatkan pelaksana yang kompeten, kemudian menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan publik yang memadai. Oleh karena itulah, seorang pelaksana atau pejabat pelayanan publik itu mereka dilarang untuk merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Kemudian pelaksana pelayanan publik juga dilarang untuk meninggalkan tugas dan kewajiban kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara. Keempat, membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara dan melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itulah, maka sebagai seorang pelaksana penyelenggara pelayanan publik, maka harus pula taat pada pedoman perilaku sebagaimana diatur dalam pasal 34, yaitu adil dan tidak diskriminatif, serta cermat, santun, ramah, tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut. Kemudian seorang pelaksana juga harus profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi. Oke, saudara sekalian, selanjutnya adalah etika publik. Nah, apa yang dimaksud dengan etika? Jadi, etika publik itu adalah refleksi tentang ukuran atau norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Karena itulah pelayanan publik etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijaksanaan dan alat evaluasi
yang memperhitungkan konsekuensi etisnya. Oleh karena itulah, dalam etika publik ya perlu mengelaborasi agar norma etika semakin tercermin dalam regulasi-regulasi pelayanan publik, supaya tidak terhenti hanya membuat orang patuh pada aturan dalam perekrutan calon tenaga pelayanan publik. Bahkan syarat tersebut diberlakukan untuk setiap kenaikan jenjang jabatan. Saudara sekalian, bahwasanya etika publik harus diaplikasikan di dalam perilaku nyata, di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, etika tersebut akan menjadi ruh bagi aturan-aturan yang menjadi petunjuk bagi pelaksana tugas pelayanan publik. Di bidang pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah dikenal azas-azas penting yang harus menjadi ruh bagi pelaksana di lapangan. Apa saja azas-azas tersebut? Ya, azas-azas tersebut yang pertama adalah empati dengan customer. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat atau pengguna jasa pelayanan. Azas yang kedua adalah harus adanya pembatasan prosedur. Oleh karena itulah, prosedur harus dirancang pendek mungkin. Dengan demikian, konsep one stop shop benar-benar diterapkan. Oleh karena itu, prinsipnya kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Akan tetapi yang terjadi di lapangan banyak sekali ya prosedur yang seharusnya mudah dilakukan tetapi dipersulit. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah kejelasan tata cara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan pada masyarakat atau pengguna jasa pelayanan. Kemudian yang keempat adalah minimalisasi persyaratan pelayanan. Jadi ya, menurut aturannya persyaratan dalam mengurus pelayanan itu harus dibatasi sedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diberlakukan. Kemudian yang kelima adalah kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan. Kemudian yang keenam, azas yang keenam adalah transparansi biaya. Biaya pelayanan publik harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparansi mungkin. Kemudian yang ketujuh ya, harus ada kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah. Yang kedelapan adalah minimalisasi formulir. Formulir harus dirancang secara efisien sehingga akan dihasilkan formulir komposit ya. Dalam arti satu formulir yang didapatkan dapat dipakai untuk berbagai keperluan. Yang kesembilan adalah maksimalisasi masa berlakunya izin untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin. Maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin ya. Makanya ada wacana juga untuk pengurusan surat izin pengendara, izin mengemudi itu supaya berlaku seumur hidup ya. Kemudian yang ke-10 adalah kejelasan hak dan kewajiban provider dan customer serta hak-hak dan kewajiban bagi provider maupun customer harus dirumuskan secara jelas dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi. Dan yang terakhir adalah efektivitas penanganan keluhan. Jadi pelayanan yang baik harus sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Tetapi jika muncul keluhan maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan
memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik. Saudara sekalian, pelayanan publik itu ya harus memiliki kriteria. Oleh karena itulah kriteria utama untuk penilaian keberhasilan pemerintah di dalam memerangi perilaku korup. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki peran penting dalam ikut serta melakukan pengawasan. Nah, terdapat beberapa pengawasan terhadap pelayanan publik. Yang pertama adalah pengawasan yang melekat, maksudnya yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional itu maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan masyarakat. Nah, pengawasan masyarakat ini dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oke, saudara sekalian, sebagai tambahan bahwasanya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawas internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh atasan langsung dan oleh pengawas fungsional. Sedangkan pengawas eksternal adalah penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh masyarakat dan oleh ombudsman serta oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan tata cara pengaduan dilakukan secara tertulis, membuat nama dan alamat lengkap, uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, dan uraian kerugian material atas imaterial yang diderita. Sebagai penutup, Bapak sampaikan bahwasanya pelayanan publik merupakan salah satu sarana negara untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan kenyamanan bagi warga negaranya. Oleh sebab itu, membangun, memelihara, dan menjaga sistem pelayanan publik dari perilaku korup merupakan sebuah keharusan untuk dapat membersihkan sistem pelayanan publik dari perilaku yang korup. Penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Memang tidak ada jawaban atau konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Namun ada begitu banyak strategi atau cara atau upaya yang semuanya perlu disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi perlu mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya. Baiklah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Bapak meminta saudara memberikan satu contoh pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, ya. Jadi saudara ceritakan pengalaman pribadi Anda dalam mengurus sesuatu, ya, di ruang publik. Misalnya contoh membuat KTP, membuat izin SIM, membuat izin usaha, dan lain-lain. Apa yang menjadi pengalaman Anda? Apakah terjadi perilaku korup di sana? Segera saudara kerjakan tugas tersebut
dalam forum diskusi yang sudah Bapak sediakan di Cisco. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.